ngacak petilasan aku tak keremet sening aku. Orang kena ganggu masalah tegal gandu. Kandani bala-balamu. Selamat datang di Desa Tegal Gandu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami dari Paguyuban Braja Mustika dengan para tokoh-tokoh pemuda yang ada di Tegal Gandu ini menyambut kehadiran kami mengadakan penelusuran makhluk astral yang ada di Desa Tegal Gandu. Kenapa dinamakan Desa Tegal Gandu? Pada malam hari inilah akan kami ungkap, kami telusuri. Sesepuh-sesepuh siapa saja, makhluk-makhluk astral siapa saja akan kami panggil, akan kami masukkan pada mediator biar bisa cerita kenapa dinamakan Desa Tegal Gandu. Pemirsa, kembali lagi bersama Paguyuban Braja Mustika yang senantiasa teman Anda setia dalam YouTube ini. Semoga Anda akan puas dengan penampilan suguhan dari Paguyuban Braja Mustika, penelusuran dari suatu tempat di mana tempat itu dinamakan Desa Tegal Gandu. Kenapa dinamakan Desa Tegal Gandu? Malam hari ini saksikan bersama. Ayo kita lihat, kita tonton, dan jangan lupa kita subscribe untuk Paguyuban Braja Mustika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama Paguyuban Braja Mustika yang pada kesempatan malam hari ini berada di Desa Tegal Gandu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Akan menelusuri karena Paguyuban Braja Mustika akan mengungkap nama suatu desa yang ada di Kabupaten Brebes, bahkan sampai se-Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini, kami akan mengungkap kenapa dinamakan Desa Tegal Gandu. Pemirsa yang berbahagia, Paguyuban Braja Mustika malam hari ini akan menelusuri, akan bertanya kepada leluhur-leluhur kami sebelum adanya Desa Tegal Gandu. Maka kenapa dinamakan Desa Tegal Gandu? Baiklah pemirsa, tidak panjang lebar kita berkata, tidak panjang lebar kita bersuara, langsung saja kita akan membuktikan penelusuran makhluk-makhluk astral yang ada di Desa Tegal Gandu ini. Pemirsa yang berbahagia, selamat menyaksikan penelusuran makhluk astral di Desa Tegal Gandu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Selamat menyaksikan. Siapa ke sana? Di sana siapa? Aku sing gue panggonane. Ini panggonan. Katil. Katil. Lepas sih panggonan katil sampean. Sering aku wong Tegal Gandu boleh sampean kene? Ora. Tapi sering mengatoni. Iya, Sering muncul di sampean. Sering wujudi wong liwat, wong apa bae ngene.
Sampeyan kene wis lawas. Wis lawas nemen aku urip ning kene. Nonggoni katilku ya. Sing tak lih ajene kono pribe? Aku wis betah ning kono. Sanajan sampean makhluk sing orang ganggu. Tapi sing tak lih saiki sampean mampu ora gelem lih sampean? Ora gelem. Wis kudu ning kono. Iya. Baik. Tapi agar sampean ganggu karo masalah Tegal Gandu, urusane karo Paguyuban Braja Mustika. Tak obong sampean. Ora bisa, aku wis betah ning panggonanku ya. Ya wis, saiki sampean kudu nurut karo Paguyuban Braja Mustika. Aja ganggu masalah Tegal Gandu ya. Pan ganggu boleh? Ora. Ora pan ganggu? Ora. Sampean ganggu tak bakar saiki sampean. Siapa meneh? Ke sapa? Aku perlu di kuburan. Oh, di kuburan? Kuburan sedih? Sini pintu gerbang? Manji jero? Sisi lor kono? Sampai sering ganggu karo masalah Tegal Gandu ora? Sering ganggu ora? Mboten. Tolong. Sabalamu aja sering ganggu karo masyarakat Tegal Gandu. Ora bakalan. Ya? Awas lu. Wis ketemu karo Paguyuban Braja Mustika. Makhluk-makhluk goib sini kene. Ora kena ganggu masyarakat Tegal Gandu. Kandhani bala-balamu. Ya kabeh tak sekali kabeh nyong ketuane. Bagus. Apa pesanmu kanggo masyarakat Tegal Gandu? Pada sing hati-hati. Terus? Apa meneh? Aja sembarang tempat. Ngoyo. Nek ngoyo aja sembarangan. Ya. Tapi janji karo Braja Mustika, ora bakal ganggu masyarakat Tegal Gandu. Ora bakalan. Wedi aku. Yo. Kami tidak akan menghadirkan itu. Kami akan menghadirkan siapa gerangan sesepuh kami di Tegal Gandu ini yang nantinya dapat menjadi pemahaman, tontonan, jadi tuntunan khususnya bagi masyarakat Tegal Gandu. Sapul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu panjenengan sinten? Akulah Ki Sempol Ki Sempol alias Tirta Subagya. Tirta Subagya saking pundi niku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wah, kabeh bakal mati. Wah, kabeh bakal mati. Maksudnya piye? Kulo asale sing Purbalingga mati teng mriki. Bela negara. Makame wonten pundi panjenengan? Kulo makame diacak-acak ning wong kene. Lajeng sesampunipun makame dipun acak-acak. Panjenengan gelare napa malih?
kula sebut Mbah Jenggot. Mbah Jenggot. Tapi Mbah Jenggot saniki ganggu masyarakat mriki mboten? Sing ngacak-ngacak kula tak kremet. Nggih. Aku gini ajian halilintar. Nggih. Apa man seperti manusia, gunung ancur lebur. Nggih. Terus makamnya pun boten wonten. Aku jacak-kacak. Ini wong sing orang ngerti. Aku seorang panglima dari Purbalingga. Terus sagede panjenengan nilari dusun niki darani Jakartamu, Jakarta Kabupaten Tegal Gandung. Niku pripun? Aku meneng awal seorang putri. Nggih. Putri dari Purbalingga. Ingkang asmane sinten? Ni Sarina niku tunjungan kula. Isarina niku Seorang putri dari Purbalingga. Kepripo berupa istana nopo perkampungan? Mriki hanya persembunyian karena diburu oleh musuh. Lajeng Nyai Sarinah niku bekto harta benda dunya bodo boten mriki. Seorang putri anak raja dunyane ya akeh. Nggih. Lah saged diarani Tegal Gandung kepripun menika? Sing arane dudu aku, Sinten? sing arane kowe anak buahku kabeh. Panjenengan Anak panglima aku mriki. rumangsa berjuang membela negara. Aku asal nyempol saking persembunyian karena perbuatan aku selalu apik. Diarani Tegal Ganduk karena itu Tegal Ilalang alias Arum. Dari disebut nama Tegal Ganduk. Tegal niku berarti tegalan sawah. Gandung berarti kata gaharu berarti gandung. Peralasan kemiyane. Nggih. Lajeng dados niki dari desa Tegal Gandung. Tapi panjenengan teng mriki sering ganggu kali masyarakat mriki napa mboten panjenengan? Sing remasa orang menghargai perjuangan aku dan ngacak-ngacak petilasan aku tak remet seling aku. Saniki sesampunipun Braja Mustika dugi wonten mriki. Kira-kira makame panjenengan taksi napa mboten petilasanipun? Saumpamane taksi, mangke badhe kula tatani supados panjenengan saged kumanina tenang wonten mriku. Pripun? Asal mboten niku. Gua sih tak jaluk ning aku. Angger sing rumat. Patilasan aku panjeruk apa batak jaluk nek karo junjunganku ya ku Sarina. Panjaluk apa? Dunya tingklak tak. Buat panjaluk kesaktian. Aji halilintar ngantem sama bae ancur ke. Sampun dimentalaken. Lah niki lokasine. Makame panjenengan sebelah pundi? Pojoknya ning tiang listrik sing gedhe kae. Pojok kulon. Saiki tetep kacak di pesawahan. Sing duwe sawah ora sopan karena aku tak remet dening aku. Berarti saumpamane petilasane niku kula tatani kangge ndamel petilasane panjenengan. Angsal nggih. Angger sing bisa wujudna patilasan aku. Kemika aku semua mampan jaluk apa kesaktian punya anak yang kene. Dan niku kedai tiang saking Tegal Gandung apa tiang Lintu? Sing dandani niku. Sing berjiwa bersih, sing bersifat sukarela. Basak jaluk dengan aku, karena aku seorang berjuang sukarela membela kebenaran. Tapi sing macam-macam karo aku tak remet sekancuraken. Terus matur sembah suwun. Panjenengan ngijini mangke sesampunipun panjenengan medal saking raganipun tim Braja Mustika badhe kula tatani makame panjenengan. Durung tentu karena sing duwe tanah kowe olen orane orang ngerti terkecuali wis diborong ngene Pak sampean kabeh.
Sawan niku. Oh, nggih. Tapi angsal dipun damel make petilasan niku angsal. Kula jenenge Mikis ngomong sintak jaluk, sing bisa ngrumat. Nggih. Kowe penjeluk apa bae, apa dunya, apa kesaktian ngai. Tak ayo kabeh seluruh rakyat kene karena aku seorang pembela. nggih. Panglima dari Linggapura. Purbalingga. Pada baik. Lajeng Nyai Sarinah niku dunyane pripun? Dunyane ngletek. Saumpamane badhe maringi dunya kali tiyang ingkang ngopeni makam niku. Niku wonten tebusane napa mboten? Boten kanung junjungan aku Nyai Sarinah. Tapi harus simpan niate apik tak omongen nak karena aku seorang putri, seorang bijaksana. Tapi kadang-kadang wong basi murka jadi kekayaan sing ora-ora. Dadi kata sing pada jaluk Wis poretan wong, wis poret ora terhitung. nggih. Nggih, matur suwun. Mbah Jenggot. Sampunipun rawuh wonten paguyuban Braja Mustika niki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak lebih banyak. Ternyata di Tegal Gandu ini punya misteri yang luar biasa. Cuma karena apa? Petilasannya Mbah Jenggot sudah tidak ada. Sehingga beliau tadi berpesan, siapa orangnya yang mau bikin petilasan Mbah Jenggot? Mungkin bukan hanya seorang, tapi untuk masyarakat Tegal Gandu akan dikasih suatu keberkahan yang luar biasa. Karena di sini tadi kita jelaskan, yang secara mata batin tidak kasat dengan mata kita, bahasa Ibu Sarinah di sana ada hartanya luar biasa. Untuk itu pemirsa yang berbahagia, akan lebih jelas lagi kita berwawancara yang sudah dilihat dengan menggunakan mata batin dari Paguyuban Braja Mustika, yaitu Ki Braja Mustika. Pada Ki Braja Mustika, silakan untuk menjelaskan kenapa ada Sarinah, kenapa ada Mbah Jenggot sampai lahirnya Desa Tegal Gandu. Silakan. Kalau cerita Mbah Jenggot itu dulunya seorang panglima. Dia bernama Tirta Subagya. Karena dia dikejar-kejar oleh kaum penjajah. Dia adalah seorang pejuang yang sangat bertanggung jawab. Dan dia sangat menghormati Putri Sarinah. Jadi dia lari bersama Putri Sarinah. Cuma larinya dia itu menyusul, karena setelah Putri Sarinah aman dia baru menyusul ke sini, dan dia bersembunyi di Tegal Alang-alang utawa Tegalan. Dia bersembunyi selama berbulan-bulan karena dia takut ketangkap sama penjajah. Maka dari itu setelah sekiranya aman dia baru keluar dari Tegal Alang-alang tersebut. Tegal Alang-alang tersebut setelah dia keluar dia ganti nama bernama Mbah Sempol atau Mbah Sempolan. Arti kata dari Sempol itu dia keluar dari tempat Berarti muncul. muncul. Nah, setelah muncul dari situ
dia itu sangat baik dan bijaksana kepada masyarakat. Dia tidak pernah pandang bulu, menolong sesama. Dia sangat baik, terus banyak jasanya di desa ini. Setelah dia wafat di sini, nah oleh masyarakat sekitar yang namanya Tegalan tersebut, Tegal Ilang disebut jadi Tegal. Arti gandu berarti itu untuk mengenang perbuatan beliau, karena beliau sangat harum di masyarakat. Arti dari gandu itu wangi, utawa garu dan Berarti berasal dari bahasa Garu. itu bahasa Garu atau gandu itu wangi, Harum. berarti Tegalan yang wangi. Maka di situ terciptalah desa Tegal Gandu atau Tegalan yang baru. Kenapa dinamakan Mbah Jenggot? Dia itu sebenarnya untuk mengelabui agar tidak dikenal oleh musuh. Dia memelihara jenggot dan dia sangat dihormati. Dia sekarang menjadi ganas dan marah karena petilasan dan makam tersebut itu sudah jadi pesawahan. Kadang-kadang ada tampak sebuah gubuk kecil, nah di situ sebenarnya makam dan petilasan beliau. Orang yang ngacak-ngacak situ ya itu diremet atau ditempeleng sama dia karena merasa tidak pernah menghargai. Sedangkan dia merasa berjuang di sini, berjuang mengharumkan nama desa Tegal Gandu, tapi kok petilasannya makamnya kok nggak ada, diacak-acak jadi pesawahan. Nah, yang dapat kami jelaskan sekiranya bermanfaat, semuanya itu tergantung kepada kita masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ki Braja Mustika. Ternyata bahwa kalau kita menggunakan mata kasat mata kita yang memang tidak bisa terbukti, itu bisa diungkap dengan melalui penelusuran dengan menggunakan mata batin. Pemirsa yang berbahagia, setelah tadi kami mengungkap kenapa dinamakan Desa Tegal Gandu yang barusan kita saksikan bersama, di Desa Tegal Gandu ternyata masih ada satu tempat yang sangat wingit dan sudah dikenal oleh segala masyarakat Tegal Gandu pada umumnya, yaitu yang dihuni oleh Nyai Sarinah. Dan dari turun-temurun cerita itu sampai sekarang pun masyarakat juga tahu Nyai Sarinah itu siapa. Untuk itu pada kesempatan malam hari ini Paguyuban Braja Mustika akan menghadirkan sosok Nyai Sarinah yang ada di sini biar masyarakat Tegal Gandu tahu beliau sebenarnya siapa dan pesannya bagaimana, sehingga tidak akan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Tegal Gandu pada umumnya. Karena menurut konon ceritanya banyak sekali korban-korban yang di sini. Karena apa? Karena ketidakketahuannya. Maka pada malam hari ini Paguyuban Braja Mustika akan mengungkap misteri makhluk astral Nyai Sarinah. Panjenengan atas kula mboten Paham? Nyai Sarinah sanes pengawalipun sinten panjenengan? coba ngertos mboten. Lamun panjenengan ikuti yang awas, itu ngertos kuwi. Tapi lamun panjenengan mboten awas, mboten ngertos kuwi. Jadi panjenengan baca kok. Ngopo? Sinten mriki? Bu
Namun panjenengan ngotos kula. Belum belum satu. Bageling jati. Nggih. Saking pundi? Kami bisa untuk jatuh niku wonten. Oh, Duku Jati. Nggih. Saged rawuh mriki? Ya niku rupasane kula. Niki rupasane kula. Sampai sebelah mriki. Nggih, rupasane kula. Ngantos teng Desa Rianto napa? Nggih, saking sanget niku. Nggih. Lamun kersane niku putrahan. Itu Prabu Airlangga, paham? Apa Mas? Paham nggih. Nah, niku Mbak Jengot niku namanya bukan Mbak Jengot. Asli sih asli. Akhirnya niku namanya Tata. Untuk namanya cerita Subagya, Kita sebagian sih kau wonten ya sempolan, kesembolan. atau Mbak Subagya. Yang 5 aja fokus sudah. Berarti ki Giling Jati saking Duku Jati. Bener ngomong kulo untuk Gelung Jati, Gelung Jati. Gelung Jati saking Duku Jati. Ingkang wilayah pun Tegalaga nggih. Boten. Si Jati. Ki Jati saking Sejati. Namun panjenengan pernah ngopi sarinan. Nggih, Nggih. nggih. Sing bisa jelasnya sareng iki sinten ya kulo. Oh, nggih, nggih matur suwun. Cobi kepripun? Lanjut ke pesan masa wonten Tegal Gandu mriki. Rendah. Boten Nggih. nggih. Kulo niku tengah. Nggih, Ini Sarinah. nggih. Direngaken nggih. Nggih, nggih. Ini Sarinah niku putri Prabu Airlangga. Nggih, nggih, Pak. Ngertos? Ngertos, Pak. Putri Prabu Airlangga. Nggih. Saged tuku mriki. Nggih, Prabu Airlangga niku kalah perang niku pecah. Terus Nyi Sarinah niku lari kali panglimane ya niku Tirta Subagya. Tirta Subagya. Nggih, lari Nyi Sarinah niku Mbak Tutuwinya. Tentunya kapan nggih? Nggih, emas kata Yotro tuh emas doyo. Nah, emas tersebut tujuannya ini kangge kesejahteraan masyarakat teng mriki. Teng Tegal Gandu mriki. Iki namung Tegal Gandu niku tiang-tiangnya mboten ngertos. Nah, tempat-tempat yang sarana di situ ini istana. Tapi istana tersebut merupakan bukan istana tempat dia bersemayam. Dia mung hanya tempat peristirahatan. Ini Sarinah niku jembatan iki, jembatan kalian niku nggih kekuasaan sedoyo. Nggih. Nama Mbak Gelung Jati kulo, nggih, kulo niku ya gengken Nyi Sarinah. Karena saya Mbah Gelung Jati, kulo Mbah Gelung Jati niku sangat menghargai Nyi Sarinah. Nggih. Ini putri seorang raja. Putri Prabu Airlangga, ngertos mboten? Paham, paham. Nggih, namun panjenengan sampun ngertos niku sinten nggih? Niku kaliku Mbah Gelung Jati. Nah, Nyi Sarinah mboten badhe hadir teng mriki. Wow, Nyi Sarinah badhe teng mriki, tapi panjenengan niku sing kangelan. Nggih. Nyi Sarinah niku dunyane kathah pesen kali kula. Dunya niku kangge kesejahteraan masyarakat Tegal Gandu, mboten kangge sinten-sinten. Menawi wonten tiyang sing badhe nyupang utawa niku Nyi Sarinah niku mboten badhe napa-napa. Syaratnya niku, kenapa Nyi Sarinah niku ngasih persyaratan pakai tumbal segala macam itu? Tujuan tersebut supaya aja sampai anak wong sing nyupang utawa bakti karo setan Nyi Sarinah niku leres wonten dunya wonten papan nggih panjenengan sampeyan ngertos pesen Nyi Sarinah khusus kanggo tiang-tiang Tegal Gandu niku aja sampai nyupang utawa ngabdi kali Nyi Sarinah. Sebab Nyi Sarinah iku wonten tuntutan. Kenapa Nyi Sarinah niku mboten suka abdi? Karena Nyi Sarinah niku terus orang raja dia siapa? Maaf pula, ampun. Cukup cukup. Gini.
Sampun nggih, sampun. Nggih kula ngertos. Nggih sampun nggih. Nggih. Nggih kula bawahane panjenengan. Abine panjenengan. Nggih sampun. Pemirsa, ternyata inilah yang namanya orang sedang adakan penelusuran. Ada kalanya kita memanggil A, didului oleh B. Kita manggil B, didahului oleh C. Inilah romantikanya. Tapi intinya, ini seluruh masyarakat audiensi, kita lihat masyarakat Tegal Gandu tahu semua ya bahwa Nyai Sarina itu sebetulnya orang baik karena beliau adalah turunan raja. Hanya masyarakat sendirilah yang ingin secara spontan minta karena ngerti kalau Nyai Sarina sudah banyak hartanya, sehingga masyarakat berbagai macam cara reka gaya meminta untuk menghilangkan jejak daripada yang sebenarnya. Akhirnya Nyai Sarina mengalihkan dengan cara minta wadal. Untuk itu sebenarnya itu tidak semacam itu. Maka sebetulnya masyarakat Tegal Gandu sangat beruntung kehadiran Nyai Sarina di sini dengan harta yang luar biasa. Cuma ada satu tadi persyaratan yang diminta, yaitu untuk menggali kembali tempat petitalasan yang tadi awal sudah kita jelaskan bersama. Mungkin pemirsa, barangkali Ki Braja Mustika akan memanggil kembali. Mari kita tunggu bersama. Cukup kalau bisa ke daun-daun. Ya, terima kasih. Jadi intinya kesimpulan daripada penelusuran Braja Mustika ini, masyarakat Tegal Gandu tidak usah khawatir. Anda akan makmur, gemah riparo jinawi. Cuma bagaimana caranya, itu tadi yang pertama, betulkan, telusuri petilasan dari Mbah Jenggot di sini, atau Tirta Subagya dan Nyai Sarina akan memberikan kekayaan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Wallahu alam bishawab. Anda semua menyaksikan penelusuran dari Paguyuban Braja Mustika. Jangan lupa, biar Braja Mustika bisa disaksikan oleh beribu-ribu, berjuta-juta masyarakat di dunia ini, bukan hanya di Tegal Gandu. Bapak namanya siapa? Saprul. Mas Saprul, ya. Setelah Anda menyaksikan penelusuran dari Paguyuban Braja Mustika, berarti Anda sekarang sudah paham, Anda sebagai generasi muda. Paham. Yang tadinya tidak tahu kenapa dinamakan Desa Tegal Gandu, berarti pada malam hari ini Anda tahu ya? Tahu. Terima kasih. Ya. Dan mudah-mudahan Anda sebagai warga Tegal Gandu hidup di sini sudah sekian tahun, ya. Baru tahu, oh ternyata Desa Tegal Gandu bukan sekedar langsung jadi Tegal Gandu, ya. Melainkan ada prosesnya yang dilakukan oleh para sesepuh kita. Ya. Dan setelah Mas Sahrul menyaksikan ini, tolong teman-temannya dikasih tahu. Kami hanya minta butuh subscribe sama pay. Terima kasih Mas Sahrul. Ya. Selamat. Hadiahnya kaosnya. Demikian tadi pemirsa yang berbahagia. Salah satu warga yaitu Mas Sahrul merasa bangga, merasa senang karena baru kali ini dari Paguyuban Braja Mustika yang mengungkap legenda Desa Tegal Gandu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Dan kita akan berjumpa kembali di tayangan episode berikutnya yang lebih serem, lebih bergetar jantungnya, lebih merinding bulu kuduknya.
Selamat malam, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.